Oke, kita lanjutkan ya. Kaji-kaji Ibu Deko. Ah, hilang dia lagi. Gimana sih? Bentar, bentar. Cepet deh. Oke, ya. Jadi apa itu sindrom Stevens-Johnson? Itu adalah suatu reaksi hipersensitivitas ya. Jadi si pasiennya mungkin mendapatkan obat yang biasanya itu seperti dexamethasone, paracetamol ya, acetaminophen, kemudian ada ibuprofen, obat-obat yang mungkin bisa dikatakan itu aman lah ya, aman untuk anak-anak. Namun begitu dia mendapatkan obat tersebut, terjadi reaksi hipersensitivitas yang mengakibatkan kulitnya jadi melepuh, terutama area mukosa mulutnya, ya. Jadi seperti luka bakar dia. Nah, ya, jadi seperti luka bakar, kulitnya melepuh, kemudian menjadi hiperpigmentasi, ya, menghitam. Nah, inilah yang mungkin sering orang awam mengatakan malpraktek. Ya, malpraktek. Padahal itu bukan malpraktek, itu adalah suatu reaksi hipersensitivitas. Ya, yang memang kejadiannya 1 banding 10.000. Nah, jadi kita orientasi kita kepada pasien tadi ya, artinya kita tanya dulu, sebelum kita memberikan obat kepada pasien, kita tanya dulu dia punya riwayat alergi atau tidak. Ya, kalau misalnya udah pernah dia mengalami hipersensitivitas seperti sindrom Stevens-Johnson tadi, maka harus diingatkan kepada keluarganya atau kepada pasiennya untuk mengingat terus obat apa yang alergi. Ya, jangan sampai nanti ketika dia dapatkan obat yang berikutnya, dia menimbulkan reaksi hipersensitivitas kembali. Ya, itu kan sangat merugikan. Jadi, kalau udah tahu ada riwayat alergi, ya kita harus ingat terus. Ya. Jadi, orientasi kepada pasien, kita tanya dulu pasiennya punya riwayat alergi atau tidak. Kemudian pasiennya mungkin sensitif atau hipersensitif dengan obat tersebut ya, sehingga tidak kita berikan. Kita gantikan dengan obat yang mungkin kerjanya yang sama. Kemudian kita harus proaktif, ya, walaupun tidak ditanya ya silakan saudara memberikan informasi kepada pasien secara aktif, yaitu berupa seperti Ibu bilang minggu lalu ya, ada caranya bisa dengan leaflet, pamflet, atau saudara bikin blog juga bisa ya, sehingga bisa memberikan informasi tersendiri. Oke, ini adalah struktur piramida dari PIO. Jadi pelayanan informasi obat ini sudah terprogram, sudah terlaksana secara nasional, ya, secara nasional. Nah, PIO ini dulunya itu di Kemenkes ya. Nah, tapi ternyata juga ada PIO nasional yang dikeluarkan oleh BPOM ya. Jadi di sini ada BPOM juga mengeluarkan PIO, pelayanan obat nasional ya, PIO yang bisa kita lihat di websitenya BPOM itu sendiri. Nah, kemudian secara tingkat regionalnya ya, yaitu di BPOM bekerja sama tentunya dengan Dinas Kesehatan Kota ya atau provinsi untuk mensosialisasikan atau melakukan sebuah kegiatan pelayanan yang bersifatnya pengabdian masyarakat ya terkait dengan penggunaan obat, penyimpanan obat ya, mungkin bisa bekerja sama juga dengan organisasi profesi, kalau kita di sini namanya IAI ya, PDIAI, untuk melakukan yang namanya sosialisasi atau pelayanan informasi obat. Kemudian di tingkat rumah sakit juga sudah ada ya, di rumah sakit, kemudian dan di ruang apotik ya, di ruang rawat
Contohnya misalnya di penyakit dalam, kemudian ada apoteknya di bagian penyakit dalam tersebut, ya. Di bagian bedah ada apoteknya di bagian bedah, sehingga pelayanan informasi obat itu bisa dilakukan di rawatan, di ruang rawatan. Ini adalah struktur PIO di rumah sakit, ya, harus disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit itu sendiri, ya, bisa dibentuk sendiri di bawah, tentunya di bawah pelayanan informasi K instalasi farmasi, ya, karena tempat berkumpulnya farmasi itu adalah di farmasi, di bawah naungan kepala instalasi farmasi. Kemudian sasarannya, ya, sasaran si PIO ini sudah pasti, ya, pasien, karena dia yang mengkonsumsi obat, ya. Atau pasiennya misalnya tidak bisa kooperatif, atau pasiennya belum mengerti, seperti pasien anak, maka kita berikan kepada keluarga pasien. Kemudian ke tenaga kesehatan lainnya yang juga bersentuhan dengan obat, bersentuhan dengan pasien, ya, seperti dokter, apoteker, ya, perawat, bidan, dan TTK. Kemudian pihak-pihak lain, ya, seperti yang berhubungan dengan manajemen atau panitia-panitia dalam terapi. Kemudian ini latar belakang. Nah, latar belakang apa sih yang memberikan dukungan atau yang mewajibkan kita melakukan pelayanan informasi obat? Jadi sebenarnya kegiatan PIO ini ada yang melatar belakanginya, ya, sehingga kenapa jadi wajib dia, ya, jadi sifatnya jadi wajib karena yang kalau kita lihat dari segi profesi farmasi itu sendiri, dari sisi pasiennya, dari sisi obatnya, dari sisi tenaga kesehatan lainnya, ya, kita lihat satu-satu. Kalau dari sisi farmasinya, ya, kalau dari sisi farmasinya tentu sudah menjadi tupoksi, ya, tupoksi tugas pokok dan fungsi sebagai farmasi melakukan yang namanya pelayanan kefarmasian, pelayanan farmasi, ya. Pelayanan sebagai profesi kita sebagai apoteker, ya, itu sudah menjadi tugas pokok dan fungsinya. Dan selain itu, ya, sudah ada perubahan paradigma, bukan perubahan sebenarnya ini, lebih tepatnya mungkin ke perkembangan paradigma yang product oriented ke patient oriented. Kalau dulu hanya berseputar kepada produk, bagaimana obat itu diproduksi, bagaimana obat tersebut bisa laku di pasaran, ya, bagaimana produk tersebut bisa terjaga mutunya, bagaimana produk tersebut bisa terdistribusi dengan baik, ya, hanya sampai sebatas produk oriented. Nah, sekarang kita sudah beralih paradigma kita ke patient oriented. Nah, artinya apa? Ya, kita tetap memandang ke pasien, ya, apapun itu obatnya, bagaimana dengan pasiennya? Bagaimana dengan kondisi pasiennya? Jangan sampai obatnya udah mahal, langka, begitu sampai ke pasien, obatnya tidak berefek. Ya, kan itu sangat merugikan pasien. Ya, udah obatnya mahal, pasien udah beli obatnya mahal-mahal, udah susah mencarinya, tapi begitu dia pakai, ternyata obat itu tidak berefek ke dia. Ya, itu kan artinya merugikan. Nah, jadi di sini kita patient oriented artinya bagaimana obat itu setelah dikonsumsi oleh si pasien. Apakah dia ada berefek dia atau tidak? Apakah efeknya ada efek sampingnya mungkin yang merugikan, atau mungkin timbul reaksi hipersensitivitas, atau mungkin timbul adanya interaksi obat, ya, karena dia mengkonsumsi berbagai macam obat polifarmasi dia. Apakah mungkin obatnya itu sudah expire sehingga dia menimbulkan keracunan atau apa gitu, ya. Nah, sehingga ini yang sangat berpengaruh sekali terhadap latar belakang profesi kita. Oke. Kemudian latar belakang dari sisi pasiennya. Ya, dari sisi pasiennya, bentar ya. Harriet di WA aja ya, Ibu lagi ngajar. Ya, Waalaikumsalam, WA aja ya Harriet, Ibu lagi ngajar. Ya, ya. Ya, Waalaikumsalam.
Ya, kemudian kita lihat dari sisi pasien. Si pasien ini bagaimana kesadaran masyarakat akan kesehatan ini sekarang sudah mulai meningkat ya. Artinya masyarakat awam pun sudah tahu bahwa betapa pentingnya kesehatan itu, betapa mahalnya sehat itu. Ya, nah sehingga inilah yang melatar belakangi bahwa dia butuh nih informasi terkait obat. Kalau sakit dia maunya sehat nih, ya dia mau butuh informasi obat. Maka dia akan banyak bertanya. Kemudian pengetahuan masyarakat tentang obat sekarang masih sangat minim ya karena mungkin terbatasnya informasinya yang tidak susah untuk dijangkau ya mungkin hanya seputar orang farmasi saja yang paham dapat informasi tapi juga dia nggak paham ya karena banyak istilah-istilah medis mungkin yang dia tidak paham. Nah sehingga pengetahuan masyarakat tentang obat itu pun juga sangat minim. Kemudian kesadaran masyarakat mendapatkan informasi. Ya, sekarang kita sudah gampang searching ya. Mbah Google udah pintar di mana-mana. Mbah Google ini udah bisa mencerdaskan masyarakat. Nah, jadi kesadaran masyarakat untuk mendapatkan informasi itu sudah semakin tinggi. Nah, kita harus bergerak lebih cepat ya supaya informasi yang ya kalau namanya Mbah Google kan kadang informasinya nggak disaring ya, ada informasi yang ya sahihnya juga di sana, yang hoax-nya juga ada di sana ya, sehingga tidak ada filternya. Nah, jadi disinilah peran kita sebagai farmasi memfilter informasi tersebut. Kemudian kompensasi yang seimbang dari harga obat yang semakin mahal. Ya memang ya pasien udah membeli obat dengan harga mahal tapi dia nggak dapat informasi. Nah, itu sangat miris sekali ya kita. Nah, jadi tentunya dengan harga yang mahal tentu kita dapatkan fasilitas atau pelayanan informasi yang cukup memadai ya. Kemudian tuntunan masyarakat akan pelayanan yang baik. Ya, ini tidak di mana-mana ya, tidak hanya di rumah sakit ya, tidak hanya di fasilitas umum, di pelayanan publik pasti kita maunya dilayani dengan cara yang baik ya. Oke. Kemudian dari segi latar belakang obatnya. Kalau saudara lihat sekarang semakin pesat ya kemajuan teknologi informasi, teknologi kedokteran, ilmu kedokteran, ilmu kefarmasian itu semakin pesat meningkatnya ya sehingga banyak butuh obat kita ya kemudian diproduksilah obat dengan baik. Penyakit kita sekarang banyak aja yang dari tahun ke tahun ada aja penyakit yang baru yang kita temui ya kita jumpai. Tentu ada produksi obat ya atau mungkin jumlah obat ini pun juga akan meningkat dengan seiringnya meningkatnya banyaknya penyakit ya. Nah sehingga informasi pun juga meledak ya sehingga tidak ada yang informasi yang tidak terfilter ya bahkan banyak informasi yang tidak benar yang banyak beredar ya. Nah jadi obat baru pun juga sifatnya lebih poten juga lebih banyak sekarang ya sehingga dia beresiko efek sampingnya pun juga lebih besar ya kita lihat banyak obat-obat resiko efek sampingnya pun juga besar ya. Kemudian informasi terhadap obat itu cukup bias ya, banyak yang informasi yang bias sehingga lebih banyaknya kita lihat di sini lebih banyak ke promosi ya, promosi yang berlebihan tanpa memikirkan apa nanti efek sampingnya atau imbasnya, jangka panjangnya bagaimana. Tidak ada ya, hanya berupa informasi yang berlebihan sehingga disinilah peran kita untuk memberikan informasi. Kemudian dari segi profesi kesehatan lainnya, ya tenaga medis lainnya, ini juga mereka karena pasiennya banyak, ya waktunya terbatas, sehingga dia tidak cukup waktu untuk menyaring informasi yang datangnya cepat, ya. Jadi mungkin karena kesibukannya di rumah sakit melayani pasien, sehingga dia tidak sempat lagi untuk mencari informasi, ya tidak sempat lagi untuk mengupdate ilmunya. Nah, kemudian informasi yang didapatkan juga sepihak dari perusahaan obatnya, ya atau medical representatifnya, hanya sebatas
apa kelebihan-kelebihan dari produknya. Tapi dia tidak tahu bagaimana kelemahannya, bagaimana dengan kompetitornya yang lain, ya. Itu yang hanya dapat informasi yang bagus dari pihak farmasinya atau industri farmasinya. Kemudian ya tidak cukup waktunya untuk menjelaskan obat kepada pasien, ya karena pasiennya banyak. Ini belum selesai pasien ini datang lagi pasien yang baru, belum selesai pasien yang baru ini datang lagi pasien yang baru, ya sehingga waktu dia untuk memberikan informasi tadi, menjelaskan informasi tidak cukup waktu. Kemudian kenapa sih harus si apoteker yang melakukan pelayanan informasi obat ini, ya? Ya, mungkin bisa saudara evaluasi diri sendiri, atau kalau saudara lihat juga di kurikulum farmasi, apa saja yang sudah saudara pelajari, apa yang akan saudara pelajari. Ya, memang muatan kurikulumnya memang berkaitan dengan terapi. Ya, kenapa di farmasi ini bagian farmakologi itu, kalau kita di UNAN, farmakologi dan farmasi klinis kan masih dalam satu bidang, ya, masih dalam satu bidang ilmu, sehingga mereka masih tergabung gitu ya. Kenapa jumlah dosen farmakologi ini lebih banyak ketimbang dosen kimia farmasi, dosen farmasetik atau tekfar, ya, atau biologi farmasi. Karena memang dari bobot kurikulumnya memang farmakologi ini lebih banyak, ya. Yang namanya farmasi tentu dia mempelajari ilmu tentang obat, ya. Nah, yang berkaitan dengan farmakologi apalagi selanjutnya yaitu dengan farmakoterapi. Nah, makanya saudara belajar farmakoterapi itu sampai, kalau dulu namanya sampai farmakoterapi 4. Ada farmakoterapi 1, farmakoterapi 2, 3, dan 4. Nah, kenapa banyak? Ya, kenapa banyak? Sekarang nomenklaturnya nggak boleh yang pakai 1, 2, itu nggak boleh. Jadi harus disebutkan, makanya kurikulum ini BP19 ya. Nah, makanya kurikulum saudara itu kok nama mata kuliahnya panjang-panjang. Farmakoterapi, saluran pencernaan, saluran nafas, dan kondisi khusus, ya. Jadi memang panjang disebutkan, karena sesuai dengan kontennya apa yang akan diajarkan nantinya. Dengan membaca mata kuliah tersebut, kita tahu dia belajar apa nanti. Ya, nah saudara tahu mau belajar apa. Jadi di sini dengan adanya materi-materi yang sudah saudara pelajari selama di S1, saudara harus dibekali terkait dengan farmakologi, farmakoterapi, dan teknologi farmasi, yang mana ilmu-ilmu tersebut ya sangat berguna bagi saudara dalam memberikan informasi terkait obat. Ya, kemudian keterampilan lagi, keterampilan. Saudara diajarkan cara berkomunikasi. Kemarin sudah belajar dengan Bu Dianayu, apa itu komunikasi, bagaimana komunikasi yang efektif itu bisa tercapai, ya. Dan belajar juga tentang bagaimana komunikasi secara lisan dan tulisan, ya. Bagaimana menggunakan literatur, udah belajar juga tentang evidence-based medicine, bagaimana caranya kita mencari bukti, pembuktian, ya, pengobatan yang berbasis bukti, tentu dari referensi yang ada, ya, bagaimana cara kita menyaring referensi tersebut. Kemudian dari peraturan Menteri Kesehatan juga, ya, di sini ada Menteri Kesehatan yang sebagai landasan hukum untuk melakukan kegiatan pelayanan informasi obat ini. Apa pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh farmasi atau apoteker? Saudara punya nanti organisasi, ya, saudara punya informasi, belajar tentang bagaimana cara meracik obat, bagaimana cara memberikan obat, ya, itu sudah saudara pelajari, sehingga pengorganisasian dan administrasi dari pelayanan informasi obat sudah saudara dapatkan. Kemudian pengumpulan dan penyimpanan informasi obat ini juga sangat dibutuhkan, ya, dalam pengetahuan dan keterampilan farmasi. Sudah pastinya penelusuran literatur, ya, bagaimana cara kita mendapatkan informasi obat. Misalnya saudara nanti ibu tugaskan, ya, mumpung waktu kita masih ada, mumpung ibu ingat. Nah, tugas saudara adalah terkait dengan pelayanan informasi obat. Antidepresan udah, antihiperlipidemia sudah, antidiabetes sudah. Nah, ibu mau saudara membuat antimikroba, ya.
antimikroba. Bukan antibiotik saja, tapi antimikroba. Ya, silahkan saudara cari apa itu antimikroba. Pilih salah satu saja ya, kalau bisa jangan ada yang sama dengan teman-temannya. Mungkin nanti si Ata tolong juga dikoordinir supaya tidak ada yang sama, tidak ada overlap. Karena apa? Karena nanti saudara tugas ini bisa sharing ya. Jadi bisa saling sharing dengan teman sehingga banyak informasi yang saudara dapatkan terkait dengan antimikroba. Ya, bisa juga dengan kelas A nanti sharing terkait dengan tugas mereka dapat antidepresan, saudara antimikroba, sehingga setiap angkatan itu banyak dapat pengetahuan terkait dengan obat. Ya, seperti Ibu bilang bahwa ujian saudara nantinya bukan segelintir saja mungkin soal ujiannya. Lebih banyaknya apa? Ya tentang informasi obat, ya. Informasi terkait dengan obat. Nah, untuk itu tentunya Ibu akan mengambil soal ujian itu dari tugas-tugas saudara, ya. Nah, silahkanlah saudara kumpulkan, bikin tugasnya antimikroba, saudara bagi, jangan sampai ada yang overlap. Nah, bikin dalam bentuk satu PPT, ya, satu PowerPoint saja, satu halaman saja, saudara bikin isi konten dari informasi yang akan saudara berikan. Ya, jangan informasi tersebut sumbernya atau informasinya hanya sekitar aturan pakai yang ada di brosur atau yang ada di etiket. Ya, Ibu tidak menginginkan itu. Ibu menginginkan informasi yang tidak bisa didapatkan oleh si pasien dari brosur atau etiket. Ya, kalau misalnya aturan pakai ya ada, dia ada di etiketnya, di brosurnya ada. Tentang mekanisme kerja ada. Apalagi informasi lain? Tentu informasi-informasi yang sangat berguna baginya. Ya, mungkin cara dia menyimpannya. Kalau dia lupa minum obatnya, apalagi caranya? Ya, jadi informasi-informasi yang tidak kita jumpailah di brosur atau di etiket. Nah, itu yang saudara berikan. Ya. Kemudian silakan dicari literaturnya. Ya. Silakan dicari literatur, saudara baca HFS aja lah, saudara baca, saudara translate tentang misalnya saudara dapat metronidazol misalnya. Metronidazol ini apa sih yang nggak ada di etiket, yang nggak ada di brosur. Kemudian saudara lihat di HFS apa aja informasi yang bisa didapatkan. Ya, sehingga saudara bikin satu dalam satu slide ya, satu slide saja sudah include di dalamnya nama saudara. Ya. Kemudian sudah ada di dalamnya referensi saudara ngambil apa. Ya, jadi bikin di sana apa informasi yang mungkin belum ada. Ya, boleh tentang dagu sibunya juga boleh. Ya, yang jelas informasi itu ada di literatur. Oke. Kemudian evaluasi juga literaturnya. Ya, lihat literatur primernya apa. Ya, jangan sampai nanti saudara ngambil literaturnya dari blog seseorang, dari cerita seseorang, tidak ya, tapi memang dari literatur resmi. Kemudian cara berkomunikasi, ya, baik secara lisan maupun tulisan, tentu dalam kita memberikan informasi obat atau pelayanan informasi obat, kita harus tahu dulu cara kita memberikan berkomunikasinya itu efektif atau tidak. Ya. Kemudian bisa juga kita lakukan penelitian. Ya, bisa kita berikan penelitian mungkin dengan cara mengedarkan kuesioner terkait dengan kepatuhan mungkin, atau kuesioner tentang pengetahuan si pasien terkait dengan obat tersebut, bisa kita lakukan sebuah penelitian. Kemudian ini kebutuhan dasar dari pelayanan informasi obat di rumah sakit, tentu sumber informasi lagi. Ya, sumber informasinya kita dapatkan dari mana? Apakah sumber informasi yang kita dapatkan itu dari literatur yang sudah resmi, ya? Kemudian tim pelayanan kesehatannya apakah memang berupa tim pelayanan kesehatan yang terpadu,
Artinya di sini ada dokternya, ada perawatnya, ya dari multidisiplin profesi. Kemudian pemilihan obat. Nah, pemilihan obat kita pastikan obat yang kita berikan itu sudah tepat, sudah efektif, ya, cost efektif artinya obatnya biayanya rendah tetapi efektivitasnya tinggi. Itu yang kita harapkan. Ya, kemudian obat itu bisa digunakan atau tidak di manajemen rumah sakit, disediakan atau tidak, ya, kemudian tentunya juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari si pasien atau si konsumen yang pengguna obat. Ya. Nah, ini kepatuhan pasien. Kepatuhan pasien itu juga berlatar belakangi oleh pendidikan, ya. Nah, contoh misalnya saudara pendidikan saudara farmasi dibandingkan dengan kepatuhan pasien yang berpendidikan tamat SMP. Ya, tamat SMP dia dapat ilmu IPA-nya, biologinya juga tidak hanya basic ya, terkait dengan obat dia tidak dapat. Nah, tentu tingkat kepatuhannya juga berbeda. Ya, dari segi kepatuhan. Kemudian dari segi ekonomi. Ya, ekonomi juga berpengaruh. Misalnya, nggak ada uangnya untuk beli obat, sehingga dia tidak dapat obat. Ya, tidak dapat obat. Nah, ini akan berpengaruh juga ya dengan orang yang memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi obat. Ya, artinya dia patuh minum obat karena dia mampu membeli obat. Kemudian lingkungan. Ya, lingkungan juga sangat mendukung teman dan keluarga. Kalau saudara tidak punya teman dan keluarga yang mungkin yang akan mengingat-ingatkan saudara untuk minum obat, ya, yang akan memberikan dukungan untuk sembuh, ya, itu akan berpengaruh terhadap kepatuhan. Kemudian interaksi dengan tenaga kesehatan. Kita udah dapat obat, ya, tapi kita tidak ada interaksi atau komunikasi kita dengan dokter. Tidak ada komunikasi kita dengan tenaga apotekernya atau farmasinya. Kita pergi berobat, udah, kemudian kita dapat obat, udah segitu aja. Tapi tidak, kita tak tahu nih, ini obat yang pink ini untuk apa sih? Kok obatnya banyak banget sih? Udahlah, malas minum obat. Akhirnya kalian lupa. Ya, antara iya dan tiada minum obatnya, sehingga penyakitnya nggak sembuh. Ya, jadi interaksi dengan tenaga kesehatan itu juga penting. Kemudian efek samping obat. Ya, contohnya misalnya minum kaptopril dia batuk-batuk. Malas minum obatnya. Tiap minum obat nih pasti batuk-batuk. Malas minum obat. Nah, ya, ini mengakibatkan menjadinya pasien tidak patuh. Kemudian penggunaan obat yang sulit, ya, penggunaan obat yang sulit, rasa yang tidak enak, kemudian polifarmasi ini juga berpengaruh terhadap kepatuhan. Lama penggunaan obat juga, ya, ada yang menimbulkan bosan, ada yang lupa lah, jadi penggunaan obat mengakibatkan ketidakpatuhan. Kalau dia tidak patuh si pasien ini, bagaimana imbasnya? Ya tentu kegagalan terapi, ya, outcome klinis tidak tercapai, atau mungkin timbul relapse atau kekambuhan, ya, atau mungkin akibatnya nggak sembuh-sembuh juga, biayanya jadi besar. Jadi keberhasilan pengobatan ini sangat dipengaruhi oleh diagnosa yang dan juga kepatuhan pasien yang tinggi. Ya, tentu keberhasilan akan tercapai. Jadi manfaatnya meningkatkan kepatuhan, mencegah timbulnya kesalahan, ya, mencegah pengobatan menjadi lebih efektif, hubungan profesional dengan profesi lainnya juga akan terjalin dengan baik, dan tentunya citra saudara sebagai farmasi juga akan meningkat. Ya. Nah, ini syarat-syarat dari PIO, ya, tentu ada CSDM-nya, informasi yang diberikan objektif, akurat, up to date, bisa diakses ya, bisa dicari dan bisa diterima juga ya. Dan tentunya berdasarkan dari good pharmacy practice-nya atau prinsip dalam cara penggunaan obat yang baik. Ini langkah-langkah sistematis, mungkin bisa saudara baca saja ya, karena waktu kita terbatas, tinggal 8 menit di Zoom-nya. Ada langkah ini secara tertulisnya ya,
dengan cara menerima pertanyaan, mengumpulkan pertanyaannya, kemudian kita jawab sesuai dengan literatur yang ada, kemudian kita lakukan follow up. Ya, oke, ini prosedurnya mungkin bisa saudara baca saja. Ada yang mau ditanyakan? Akan Ibu perlihatkan seperti apa form bio. Oke, masih ada 7 menit. Silakan ada yang mau diskusi. Ya, dua kali Zoom, saudara hanya mendengarkan. Kita masuk diskusi. Silakan.